Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisi laporan akhir praktikum botanik umum dengan judul Anatomi Akar dan Batang. Saya Serli Amanda dengan NIM 2502054 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia tahun 2025. Pendahuluan, latar belakang. Akar merupakan organ tumbuhan yang berfungsi utama untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah, menopang tubuh tumbuhan, serta kadang menyimpan cadangan makanan. Secara anatomi, akar tersusun atas beberapa jaringan utama, yaitu epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat atau stele. Lapisan paling luar adalah epidermis yang dapat membentuk rambut akar, trikoma, untuk memperluas permukaan penyerapan air dan ion mineral. Di bawah epidermis terdapat korteks yang tersusun dari jaringan parenkim, berfungsi untuk menyimpan zat makanan dan transportasi air ke bagian dalam akar. Lee et al. 2022. Batang merupakan organ penting pada tumbuhan yang berfungsi sebagai penopang utama, penghubung antar organ, serta jalur transportasi air, zat hara, dan hasil fotosintesis. Secara anatomi, batang terdiri atas beberapa jaringan utama, yaitu epidermis, korteks, dan stele, silinder pusat. Lapisan epidermis berfungsi melindungi jaringan di bawahnya dan sering dilapisi oleh kutikula untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan. Di bawah epidermis terdapat korteks yang tersusun atas jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang berfungsi dalam penyimpanan dan kekuatan mekanik batang. Crivellaro 2025. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah mengamati anatomi akar melalui irisan melintang epidermis, korteks, endodermis, perisikkel, xilem, dan floem. Mempelajari anatomi batang, struktur jaringan batang monokotil dan dikotil melalui irisan melintang. Adapun alat yang digunakan yakni mikroskop cahaya, pisau cutter, kaca preparet, penutup kaca preparet, pinset, pipet tetes, tisu, dan gelas. Dan bahan yang diperlukan ada batang jarak, batang jagung, akar kacang hijau, akar kelapa sawit, aquades, dan pewarna orange. Dan cara kerja yang dilakukan, pertama, iris bahan secara melintang dengan setipis mungkin, lalu pindahkan pada kaca preparet, lalu tetesi dengan aquades, dan tetesi lagi dengan pewarna orange. Tunggu hingga sampai 2 menit, lalu bilas dengan aquades, lalu tutup dengan kaca preparet, dan amati pada mikroskop. Dan hasil yang didapatkan akar kelapa sawit, akar kacang hijau, batang jarak, dan batang jagung. Pembahasan. Secara struktural, akar terdiri dari beberapa lapisan utama. Epidermis, kadang dilengkapi rhizodermis dan rambut akar pada akar absorpsi. Korteks dengan jaringan parenkim yang sering menyimpan substansi dan memungkinkan pertukaran gas. Endodermis dengan pita Kaspari yang mengatur aliran air dan ion ke xilem, dan jaringan vaskular stele yang mengandung xilem dan floem untuk transportasi air, garam, mineral, dan hasil fotosintesis. Perkembangan anatomi akar juga dipengaruhi oleh urutan akar atau root order dan panjangnya akar.
urutan rendah umumnya punya korteks lebih tebal dan fungsi serapan dominan, sementara akar urutan tinggi atau transport cenderung menunjukkan perkembangan jaringan vaskular sekunder dan pengurangan korteks, sehingga fungsi dan konduktivitas hidraulik berubah sepanjang sistem perakaran. Sleman et al. 2022. Anatomi batang menunjukkan organisasi jaringan yang konsisten. Epidermis dengan epidermis atau kutikula sebagai pelindung, korteks atau jaringan dasar, selensiema dan parenkim untuk dukungan dan penyimpanan, berkas vaskuler xilem mengarah ke dalam untuk konduksi air dan dukungan mekanis, floem mengarah keluar untuk pengangkutan asimilasi, serta kambium vaskular pada tumbuhan berkayu yang menghasilkan jaringan sekunder, xilem sekunder dan floem sekunder. Variasi anatomi batang, misalnya jumlah dan bentuk berkas vaskular, keberadaan sklerenkim, perubahan pit, penting baik untuk fungsi fisiologis atau kondisi air, penyimpanan, kekakuan mekanik, maupun untuk taksonomi dan adaptasi ekologis pada berbagai habitat. Crevellaro 2025. Kesimpulan, anatomi akar dan batang tumbuhan menunjukkan perbedaan yang mendasar antara kelompok monokotil dan dikotil. Akar berfungsi sebagai organ penyerap air dan unsur hara serta penopang tubuh tumbuhan, dengan struktur utama berupa epidermis, korteks, endodermis, dan stele yang mengandung jaringan pengangkut xilem dan floem. Sementara itu, batang berperan dalam menopang daun dan bunga serta mengangkut hasil fotosintesis dan air melalui jaringan vaskular. Pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkut tersebar secara acak dan tidak memiliki kambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil, berkas pengangkut tersusun melingkar dengan keberadaan kambium yang memungkinkan pembentukan jaringan sekunder berupa kayu dan kulit. Aktivitas jaringan kambium dikendalikan oleh faktor genetik dan hormonal, terutama auksin dan sitokinin yang berperan penting dalam pembelahan dan diferensiasi sel. Dengan demikian, pemahaman terhadap anatomi akar dan batang menjadi dasar penting dalam mempelajari pertumbuhan, perkembangan, dan adaptasi fisiologi tumbuhan terhadap lingkungan. Sekian video laporan akhir praktikum botani umum. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.